Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayanova Yulia dengan NIM 1926076. Di sini saya akan membacakan SOP tentang pemeriksaan ibu hamil. Baik, untuk pemeriksaan ibu hamil yang pertama itu adalah kita mengecek catatan medis dan perawat, cuci tangan, menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti alat-alat TTV, pemeriksaan fisik lengkap, handscoon bersih 1 pasang, bengkok, kapas lembab NaCl, selimut mandi, pita ukur, stetoskop, Doppler, tisu, timbangan berat badan. Masuk ke fase interaksi, yaitu memberikan salam terapeutik, melakukan evaluasi atau validasi, kemudian melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik, menerangkan tujuan pemeriksaan, menanyakan keadaan ibu dan keluhan, kemudian menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau sekrem, kemudian cara kerja, menyiapkan dan meletakkan alat di dekat klien, mencuci tangan, menganjurkan klien untuk menggosok kandung kemih, mengganti selimut dengan selimut mandi, mengatur posisi pasien, melakukan pemeriksaan umum yaitu tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan, keadaan umum dan kesadaran klien, membersihkan keseluruhan. Kemudian pemeriksaan daerah kepala, yaitu ada kepala, rambut, muka, telinga, dan bagian leher. Kemudian pemeriksaan daerah dada, jantung, dan paru-paru, payudara, dan puting susu. Kemudian kita inspeksi kebersihan, bentuk puting menonjol atau tidak, kemudian ada luka atau lecet atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada edema atau bengkak, teraba benjolan atau tidak, teraba panas atau tidak. Kemudian kita kurang lebih kita kolostrum, apakah sudah keluar atau belum. Kemudian pemeriksaan abdomen, yaitu inspeksi abdomen, stay atau linea, luka bekas operasi, mengukur TVU secara MC Donald dengan pitameter usia 28 minggu. Kemudian untuk menentukan tafsir berat badan janin, yaitu pemeriksaan Leopard 1 sampai 3, kaki ibu ditekuk. Kemudian yang pemeriksaan Leopard 1 yaitu perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan posisi menghadap klien. Kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri, abdomen bergerak menyusuri sampai pundus uteri. Kemudian tentukan tinggi pundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada pundus uteri. Kemudian Leopard 2, letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen. Kemudian salah satu tangan menahan tangan yang lain, meraba dan membandingkan apakah yang dirabakan pada sisi tersebut. Bila dipalpasi tidak atau kurang jelas, tanyakan kepada klien di bagian mana terasa gerakan janin, kemudian tentukan posisi punggung janin. Kemudian lanjut Leopard 3, yaitu tangan kiri menahan pundus uteri, tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam membentuk mangkok diletakkan di atas simfisis pubis. Anjurkan klien untuk rileks, tentukan tangan kanan secara berlahan ke bawah dan di dalam sekitar bagian presentasi pada saat klien menghembuskan nafas. Tentukan bagian yang menjadi presentasi. Kemudian Leopard 4, perawat berdiri di sebelah kanan, klien menghadap ke kaki klien. Kemudian kedua tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan segmen bawah dan uterus. Kemudian perlahan-lahan kedua tangan meraba berapa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atas panggul. Kemudian tentukan presentasi janin dan raba bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Kemudian jika sudah masuk, PAP divergen atau belum dikonvergen. Kemudian kita masuk okultasi denyut janin atau DDJ, menentukan puitum maksimum, menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Kemudian pemeriksaan ekstremitas bawah, pemeriksaan ada tidaknya edema, pemeriksaan adanya varises, pemeriksaan refleks patella, kemudian pemeriksaan perineum dan anal sesuai indikasi, mengatur posisi klien, pemeriksaan kebersihan dari daerah perineum, pemeriksaan adanya pengeluaran vergania atau darah atau sekret, pemeriksaan adanya hemoroid, varises, pulpa, lesi, dan lain-lain. Pemberian posisi nyaman, melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan antara lain adalah Hb, protein uteri,
urin, reduksi urin, dan merapikan alat-alat. Kemudian kita merapikan alat-alat, cuci tangan. Kemudian kita masuk ke D, fase terminasi, yaitu mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik. Kemudian memberikan spesimen positif, kemudian melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, kemudian mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembacaan SOP tentang pemeriksaan fisik ibu hamil. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.